Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah subuh mubarak yang saya hormati, yang saya muliakan. Pagi ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Tentu senantiasa kita berdoa kepada Allah agar ibadah dan ketakwaan kita dari hari ke hari semakin berkualitas di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang saya hormati, pengajian kita, ceramah subuh kita pada hari ini berfokus kepada kebenaran. Apakah kebenaran itu berdasarkan akal semata, ataukah kebenaran itu berdasarkan adat kebiasaan, ataukah kebenaran itu berdasarkan ra'yu dan berdasarkan kebenaran wahyu Al-Quranul Karim. Kaum muslimin jamaah subuh yang berbahagia, dalam kajian teologi, ilmu kalam, kajian akidah, ada dua aliran yang disebut oleh sementara orang ekstrim. Persoalan apakah orang masuk surga dan masuk neraka itu karena ibadahnya atau bukan karena ibadahnya. Aliran yang menyebut orang masuk surga karena ibadahnya di antara disebut adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah itu mengedepankan semuanya berdasarkan akal. Kalau orang masuk surga dan masuk neraka berdasarkan ibadah, itu setiap hari ini kita berupaya maksimal beribadah agar kita masuk surga. Tetapi oleh kaum mutakallimin yang lain, pendapat Mu'tazilah ini dibantah. Kalau orang masuk surga, orang yang banyak amal baiknya masuk surga, orang yang banyak amal jahatnya masuk neraka. Bagaimana anak-anak yang meninggal waktu kecil? Masuk surga ke anak-anak atau masuk neraka? Anak-anak belum ada hak taklif. Karena taklif itu dalam agama kita adalah usia, dalam fikih namanya perempuan itu sudah datang masa menstruasinya,
Laki-laki sudah datang masa inzal, bermimpi dan keluar mani. Di negara kita sudah berubah juga, ukuran dewasa itu perempuan tidak 16 tahun, tapi sudah sama-sama berubah. Undang-undang perkawinan dan undang-undang lain sudah menjadi 19 tahun. Kalau begitu, orang anak-anak yang meninggal waktu kecil masuk surga kah atau masuk neraka? Kaum Mu'tazilah tidak bisa bicara. Dia jawab, anak-anak itu nanti berada antara dua posisi yang dalam bahasa Arab disebut al-manzilah bainal manzilatain. Tidak di surga dan tidak neraka, antara surga dan neraka. Dijawab orang lagi, padahal di dalam ajaran agama kita dalam Al-Quran tempatnya dua saja, surga al-jannah, neraka an-nar. Mu'tazilah tidak bisa jawab. Ini salah satu kelemahan Mu'tazilah, orang yang selalu mengagungkan akal. Oleh aliran mutakalimin yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang masuk surga adalah karena kasih sayang Tuhan. Orang banyak amal ibadahnya, kasih sayang Tuhan ada pada dia, sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Orang yang banyak amal jahatnya, dia tidak mendapat kasih sayang dari Tuhan, sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka. Bisakah Allah memasukkan orang yang banyak amal baiknya ke dalam neraka? Bisakah Allah, punya kudrahkah Allah memasukkan orang yang banyak amal jahatnya ke dalam surga? Jawabnya bisa. Karena Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu berkuasa, maha berkuasa. Tetapi kemaha berkuasaan Tuhan itu, kekuasaan Allah yang mutlak itu dibatasi oleh keadilan Tuhan. Tuhan yang adil adalah memasukkan orang yang banyak amal baiknya ke dalam surga dan memasukkan orang yang banyak amal jahatnya ke dalam neraka. Itulah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibatasi oleh amal, tapi kekuasaan Tuhan yang membatasi. Kekuasaan Tuhan itu dibatasi oleh keadilan Tuhan. Kekuasaan mutlak Tuhan dibatasi oleh keadilan Tuhan. Kasih sayang Tuhan ada pada orang yang banyak amal baiknya, maka dia masuk surga. Kasih sayang Tuhan tidak ada atau kurang kepada orang yang banyak amal jahatnya, kita sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Kalau begitu anak-anak bagaimana? Anak waktu kecil dia salat, dia puasa, belum ada nilai ibadahnya. Ibadahnya baru kepada orang tuanya, mendidik anak. Tetapi anak-anak yang meninggal waktu kecil, ada kasih sayang Tuhan sama dia. Kalaulah tidak ada kasih sayang Tuhan, anak-anak yang meninggal waktu kecil, pasti anak-anak nanti akan menggugat Tuhan. Ya Tuhan, kenapa aku meninggal waktu kecil sehingga aku masuk neraka? Seandainya saya meninggal waktu besar, saya beramal, tentu saya akan masuk surga. Jawabnya adalah bukan amal ibadah yang memasukkan ke dalam surga, yang memasukkan kita dalam surga adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di masjid, di beberapa ibadah dalam rangka mencari banyak ibadah kita, kasih sayang Tuhan ada pada kita. Kaum muslimin jamaah subuh yang berbahagia, dialog yang panjang terjadi pula antara filosof dan mutasawwifin, ahli tasawuf. Setelah hidup kita berakhir dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, setelah penyelenggaraan jenazah, masuk kubur,
dan kita berada di alam barzakh. Akidah kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Maka dalam akidah kita, orang masuk ke dalam kubur, alam barzakh, Allah mengutus malaikat untuk menanya ibadah kita. Seperti kita ketua bersama, pertanyaan itu soal salat yang pertama. Kalau salatnya sudah baik, lancar, maka ibadah lain insya Allah akan baik dan lancar. Diskusinya bukan pada soal itu. Diskusinya, apakah kita masuk ke dalam kubur dan malaikat diutus Allah untuk menanya ibadah, amal ibadah kita? Apakah kita dalam kubur seperti sekarang ini ada punya jasad, ada punya roh? Yang namanya manusia terdiri dari unsur, ada jasmani dan ada rohani. Kalau rohani tidak ada, roh tidak ada lagi, itu bukan manusia namanya. Itu namanya mayit atau bangkai. Menurut para filosof, nanti di dalam kubur, maka yang ditanya itu adalah soal roh. Karena roh yang merasakan sakit dan senang. Kalau orang sudah meninggal dunia, dipukul, dicubit, tidak apa-apa, karena dia tidak merasakan sakit. Dia yang merasakan sakit adalah roh. Menurut mutasawwifin, di antara Imam Al-Ghazali, Allah suruh malaikat meminta kita di alam barzakh, kubur kita itu. Pada saat Allah perintahkan kepada malaikat, pada saat itu kita sudah berbentuk, punya jasad jasmani dan rohani. Dibantah oleh para filosof, kalilah kubur katanya. Tidak ada dalam kubur ini. Yang ada tulang belulang yang ada. Tidak ada kita berdaging seperti sekarang ini. Yang ada tulang belulang. Jadi justrunya yang diazab adalah roh, kata para filosof. Kata Imam Ghazali tidak. Tidak sulit bagi Tuhan menciptakan kita. Kita diciptakan dari unsur tiada menjadi ada. Kalau kita sudah meninggal dunia, berarti unsurnya sudah ada dulu. Pada saat Tuhan menyuruh malaikat tanya seseorang, pada saat itu Allah katakan, "Idza aradallahu syai'a an yaqula lahu kun fayakun." Dalam surat Yasin ayat terakhir, kalau Tuhan mengendaki sesuatu, kun, adalah engkau, fayakun, maka adalah dia. Pada saat Allah suruh malaikat ke dalam kubur menanya orang-orang yang ada dalam kubur dalam barzakh, pada saat itu Allah katakan kun fayakun, adalah engkau maka ada dia. Maka kita dalam kubur seperti ini sekarang. Kita punya jasmani dan kita punya rohani. Imam Ghazali mendasarkan pendapatnya kepada wahyu Al-Quranul Karim. Tidak hanya akal semata. Filosof mendasarkan pendapatnya kepada akal atau ra'yu semata. Itu contoh dalam akidah. Saya berikan contoh dalam fikih. Fikih, mahwal fiqh. Al-fiqh huwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabu min adillatiyat tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang amaliyah, yang tadi yang kita ceritakan i'tiqadiyah, yang diusahakan oleh mujtahid dari dalilnya
secara terperinci. Kita berikan contoh. Bapak Ibu sekalian, dalam fikih ada kajian namanya kalau kita musafir berjalan, kemudian pada saat musafir itu kita pakai dua sepatu, khaffain, dua sepatu. Sepatu kita itu menutup dua mata kaki, melebihi dari dua mata kaki ini. Pada waktu berwuduk tidak usah kita buka dua sepatu ini, kita basuh, tidak usah, cukup diambil air disapu. Disapu namanya mashul khaffain, menyapu dua sepatu. Menyapu dua sepatu itu sah, menyapu dua sepatu itu yang disapu bagian atas ini, bukan bagian bawah. Menurut akal kita yang disapu bagian bawah, karena bagian bawah inilah yang kita pijakkan, yang kita injakkan. Itu menurut akal. Kalau kita sapu sepatu itu bagian bagian bawah, maka menyapu sepatu tidak sah. Baru sah menyapu dua sepatu kalau yang disapu itu bagian atas, namanya mashul khaffain. Ini irrasional, tidak masuk akal. Yang masuk akal yang disapu bagian bawah, yang dipijakkan. Tapi karena ibadah itu banyak yang tidak masuk akal. Seorang terkentut, pada saat terkentut itu dia berhadas. Yang dibasuh bukan bagian belakang, dubur, tapi kita berwuduk. Tidak masuk akal. Tapi ibadah. Orang pergi ke Mekah mencium Hajar Aswad, ghairu ta'akuli, tidak masuk akal. Apa cium Hajar Aswad? Tapi ini ibadah. Muncul kaidah namanya al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Dasar ibadah itu tauqif. Tauqif itu ada nasnya dalam Al-Quran, ada nasnya dalam hadis, maka kita mengikuti Rasulullah SAW. Kalau orang pergi ke Mekah mengelilingi Ka'bah 7 kali, dibuat pula seperti yang ada di Mekah itu. Batu di tembok, dicari pula batu hitam, kita kelilingi. Itu tidak ibadah namanya, itu mencontoh namanya. Oleh sebab itu kata Ali bin Abi Talib, Ali inilah menantu Rasulullah, istri Fatimah, anak paman Rasulullah. Ali ayahnya Abu Talib, Nabi Muhammad ayahnya Abdullah, Abu Talib adik dari Abdullah. Di sanak bapak dia, di sanak bapak ia, menantu ia. Apa kata Ali? Lau kana dinu birra'i la kana al-mashul khaffaini asfal. Seandainya agama itu menggunakan ra'yu, pikiran semata, pastilah menyapu sepatu itu bagian bawah. Karena ini ta'akuli, masuk akal. Tapi agama itu tidak menggunakan akal semata. Bapak Ibu, kita contohkan di dalam Al-Quranul Karim soal yang kita konsumsi di dalam Al-Quran, kulu washrabu halalan thayyibah, makanlah, minumlah halal. Halal itu cara mengambil rezeki, cara mendapatkan rezeki dengan cara yang menurut agama. Thayyibah itu adalah tidak menjijikkan. Kita sembelih sapi, ada dagingnya, kita makan sapi mentah-mentah, halal tapi tidak baik. Yang baik itu sapi itu kita masak dulu, kita rebus dulu, kita bakar dulu, baik dia. Itu yang thayyibah.
Jadi ukuran ini bukan akal, tapi ukurannya adalah wahyu Al-Quranul Karim. Justrunya penduduk dunia ini terbagi tiga. Pertama, orang menggunakan akal semata. Itu contohnya tadi, filosof atau akal semata. Ateis, anti Tuhan, tidak bertuhan dia. Akal tidak menerima bagaimana caranya. Komunis, Cina, Tiongkok, orang komunis anti Tuhan. Kita tahu semua, mendengarkan berita, dilihat di televisi, orang Cina mengkonsumsi apa saja, termasuk babi, termasuk apa namanya kelelawar, termasuk anak tikus, ular dibakar, dimakan. Menurut agama kita itu tidak halal dan tidak baik, tidak halal dan tidak taib. Kita mengkonsumsi yang halal dan yang baik, yang taib. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat makanlah minumlah yang halal lagi baik ini, panjang uraiannya berjumlah hadis. Orang yang mengkonsumsi yang tidak halal dan tidak baik itu akan melahirkan berbagai bentuk perbuatan keji, melahirkan berbagai bentuk perbuatan menjijikkan, melahirkan berbagai bentuk penyakit. Silakan Bapak Ibu yang punya kemampuan baca tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita mengkonsumsi yang tidak halal, itu akan melahirkan dari konsumsi, kita berikan ke istri, berikan kepada anak, itu anaknya melakukan perbuatan yang tidak senonoh hidup di dunia. Tuh anak siano, kemudian ayahnya mau dituduh parangainya, dia memberikan konsumsi yang tidak halal, dia memberikan konsumsi yang tidak baik. Masa ular dibakar, dimakan, tidak halal dan tidak taib. Lahirlah macam-macam itu, sehingga muncul sekarang namanya virus corona dari Tiongkok, dari Cina. Pada mulanya bertujuan untuk menghancurkan umat Islam di salah satu provinsi yang mayoritas Islam. Rupanya senjata makan tuan. Maksudnya belum sampai, dia sudah banyak yang mati dan meninggal sampai seluruh dunia mewabah penyakit yang disebut dengan corona. Kenapa? Karena dalam tafsir dia mengkonsumsi makanan, minuman yang tidak halal dan tidak baik. Kaum muslimin, justrunya berulang kali para mubaligh, para ulama menyampaikan, makanlah, minumlah, kulu washrabu halalan thayyibah. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai adalah yang halal lagi baik. Dalam hadis dikatakan, sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang doa. Kenapa doanya tidak diterima? Jawab Rasulullah, wa kaifa doa mustajab? Bagaimana doanya akan makbul? Akluhu wa syarabuhu wa malabisuhu wa makanuhu min haram. Bagaimana doanya akan makbul? Makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya berasal dari yang haram. Doanya mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya maksimal mungkin, makanlah, minumlah, tempat tinggallah, pakaianlah, mobillah, rumahlah, istanalah dari yang halal. Justrunya tidak boleh
Kalau jadi tersangka nanti salah seorang binsos ini mengambil mentilep namanya dalam Quran, uang masjid raya. Tak dengar nanti apa hasil diteruskan oleh polisi kejaksaan sidang, apa hasilnya nanti. Tentu dia uang ini diambilnya, dibelikannya makanan, belinya minuman, mungkin juga dibuatnya rumah, mungkin juga dibelikannya mobil, min haram. Wa kaifa du'ahu mustajab, bagaimana doanya mungkin akan diperkenankan Tuhan. Makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, mobilnya, rumahnya dari yang haram. Pontang-panting kita berusaha tiap hari adalah mencari yang halal, agar kita mengkonsumsi, menggunakan pakaian, minuman, tempat tinggal dari yang halal lagi baik. Ini sudah ada surat dari panitia, waktunya habis. Jadi kurang, maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.